Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berbuat baik, termasuk terhadap ibu kita sendiri. Selanjutnya, selawat dan salam kita curahkan, limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau hingga hari kiamat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bila kita membicarakan tentang ibu, saya teringat akan kisah Malin Kundang. Dalam kisah tersebut menceritakan seorang anak yang dikutuk menjadi batu oleh ibunya sendiri. Hal itu terjadi karena dirinya tidak mengakui ibunya kepada calon istrinya. Namun sayangnya, pada zaman sekarang ini tidak pernah kita jumpai seorang anak yang benar-benar menjadi batu akibat kutukan ibunya sendiri karena durhaka kepada ibunya. Sekarang ini seringkali kita jumpai seorang anak yang sudah masuk dalam kategori durhaka karena mereka sering berkata kasar, berbohong, memerintah ibunya, dan bahkan ada yang sampai tega berperilaku kasar kepada kedua orang tuanya. Nauzubillahiminzalik. Padahal ibu dengan ikhlas melahirkan, menyusui dan merawat kita saat kita masih lemah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, berkaitan dengan hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surah Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintah kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Nah, bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu, hanya kepada kulah kembalimu. Quran surah Luqman. Ibulah yang merawat kita sejak bayi, balita hingga kita dewasa. Pun kasih sayangnya tidak akan hilang. Karena pengorbanannya yang besar inilah kita wajib menyayangi ibu kita lebih dari sayang kita kepada orang lain. Nah, dahulu kala ada seseorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak memperoleh pelayanan dan persahabatanku?" Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu, ibumu, dan ibumu, kemudian ayahmu, dan kemudian yang lebih dekat kepadamu, dan yang lebih dekat kepadamu." Di antara keajaiban syariat Islam itu adalah bahwa Islam itu memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada ibu bapak kita meskipun ia musyrik, sebagaimana yang ditanyakan oleh Asma bin Abu Bakar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hubungan dengan ibunya yang musyrik. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya, tetaplah kamu menyambung silaturahmi dengan ibumu." Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Oleh karena itu, ada beberapa kewajiban kita sebagai anak untuk kedua orang tua kita. Yang pertama, taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Yang selanjutnya, mendoakan kedua orang tua kita. Nah, yang terakhir, menjaga ucapan kita terhadap orang tua.
Jadi ketika kita sebagai anak harus berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu bapak kita, karena ibu yang telah mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh, dan merawat, lalu membesarkan kita sampai saat ini. Ibu bawel cerewet bukan karena jahat, akan tetapi sangat menyayangi kita, dan ia takut jika kita terluka. Dan janganlah sesekali kita menyakiti beliau, karena surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Maksudnya, kita tidak akan mungkin masuk surga apabila ibu tidak meridhoi kita. Cukuplah kutukan ibu terjadi pada yang namanya si Malin Kundang dalam cerita legendaris itu, dan tidak terjadi pada anak cucunya atau anak cucu kita, termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, singkat cerita, sungguh pahit rasanya jamu. Sudah minum kita makan. Kalau sudah tahu ilmunya, mari kita sama-sama amalkan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.